tentang pemanfaatan sumber daya alam. Oke, kemarin udah praktek ya, bikin apa aja kemarin? Apa? Pisau, oke, makanan. Ada yang lain nggak? Sudah mungkin nonton kemarin ya. Ada yang minuman juga. Itu bahan-bahannya dari alam. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari bab baru. Coba buka di situ buku bab 7. Sudah buka? Oke. Untuk hari ini kita belajar diskusi dalam kelompok kecil ya. Oke. Untuk bab 7 apa istilahnya ininya si temanya? Daerahku kebangsaan. Oke, daerahku kebanggaanku. Oke, daerahku kebanggaanku. Berarti kita harus bangga dengan daerah sendiri, dengan keadaan daerah sendiri. Kita di mana sekarang? Indonesia. Oke, Indonesia. Tempatnya kita di mana? Jawa Barat. Oke. Terus kabupaten? Jawa Barat. Oke, kecamatan di mana? Hongkong, desa? Oke, Cigurgirang. Di kita nih Cigurgirang. Ada nggak kira-kira budaya turun temurun di sini? Ada apa aja coba-coba? Di sini apa? Mayoritas apa? Petani ya? Petani apa? Bunga sama sayur ya. Itu turun temurun nggak? Nah, itu salah satu budaya. Oke, untuk hari ini Bapak udah siapin apa? Video interaktif. Kita sambil nonton video materinya sambil membahas ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke. Kan situ ada halaman selanjutnya ada topik A. Apa topik A itu? Seperti apa budaya di daerahku? Oke. Mulai. Warisan budaya. Indonesia merupakan negara maritim. Laut merupakan bagian yang menyatukan setiap pulau yang ada di Indonesia. Terlebih, setelah manusia menemukan berbagai alat transportasi yang mempermudah aktivitas mereka untuk berpindah tempat. Oke, Indonesia merupakan negara maritim. Masih ingat kemarin negara maritim? Bercocok tanam. Untuk agraris? Ada agraris, ada maritim. Ingat? Coba maritim apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan, ayo ingat lagi, buka sebelumnya ada maritim, ada agraris. Coba maritim apa? Negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang Oke, sebagian besar wilayahnya perairan atau memiliki laut yang luas. Terus kita kebanyakan mereka memanfaatkan sumber daya di laut itu untuk apa? Perekonomian kayak gitu. Itu yang disebut negara maritim. Ingat, ada maritim, agraris. Kalau agraris berarti pertanian. Oke, lanjut ya. Jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat sudah terlebih dahulu mengarungi lautan untuk berdagang dan melakukan kerjasama antar kerajaan di Nusantara. Mereka datang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, bahkan ada yang sampai menikah dan menetap. Oke, makanya itu jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat sudah terlebih dahulu mengarungi lautan. Berarti kita udah ini dari pulau ke pulau, kita pulau Jawa nih, udah bisa nyebrang ke pulau Sumatera. Datang sana untuk apa? Katanya untuk berdagang, melakukan kerjasama. Berarti mereka melakukan apa? Nih hubungan transaksi ekonomi, gitu ya, untuk mencari cuan. Oke. Nah. Oke, bahkan tuh ada yang sampai menikah dan
barongsai. 5. Gambang kromong. Ada barongsai sama gambang kromong katanya. Kalau yang ini kurang tahu nih percampurannya sama apa, soalnya hampir saudara kita kan satu rukun di Jawa sampai ke Bali kan punya sendiri sama ya, punya gamelan sendiri. Lo nggak tahu ini kalau sama agama ya. Kalau ini udah jelas sama apa? Sama budaya Cina ya, Tionghoa ya. Oke. Nah ini beberapa contoh lainnya. 6. Bahasa Sanskerta. 7. Kalender. Ternyata kalender juga itu apa, akulturasi nih budaya kita sama budaya luar. Kalau di kita nggak ada. Kalau di kita biasanya ada ini ya, penanggalan Jawa gitu, ada ribuan kalau salah ya, atau kayak gitu ya. Ada kan ya di kalendernya suka ada. Ini bahasa Sanskerta, hampir sama kayak bahasa Hindi. Menara Kudus adalah contoh akulturasi budaya Islam dengan Hindu. Ciri budaya Islam berfungsi sebagai masjid, sedangkan budaya Hindu adalah ciri fisik yang menyerupai bangunan pura pada agama Hindu. Nah, ini apa menaranya tuh? Wayang adalah contoh akulturasi kebudayaan Jawa dengan India. Hal ini terdapat pada tokoh wayang Tiangni, Semar, Gareng, Pitruk, hingga Bagong. Adapun budaya India berasal dari ceritanya yang diambil dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Kalau yang Jawa apa? Yang Jawa ya kayak gitu lagi sering. Candi Borobudur adalah contoh akulturasi antara agama Buddha dengan masyarakat sekitar daerah Magelang. Hal ini terlihat pada fungsi candi yang digunakan untuk ibadah umat Buddha. Sementara itu, relief pada dinding candi menggambar. Ternyata pada zaman dulu tuh si candi itu dipakai buat ibadah. Kalau sekarang kan dipakai buat ini ya, jadi objek wisata ya, gitu saja. Sebagai situs peninggalan. Rekan kehidupan yang terjadi di daerah Magelang dan sekitarnya. Barongsai adalah contoh akulturasi budaya Cina dengan kesenian lokal. Salah satunya gambang kromong. Gambang kromong dan barongsai merupakan contoh akulturasi budaya Indonesia dengan Cina yang disebutkan lewat kesenian musik. Itulah beberapa contoh akulturasi budaya di Indonesia. Manfaat akulturasi budaya yaitu meningkatkan keragaman dan kekayaan budaya di Indonesia. Oke, manfaatnya akulturasi budaya itu meningkatkan keragaman dan kekayaan budaya di Indonesia. Makanya kita di Indonesia banyak sekali nih budayanya. Kayak gini aja, kayak kita beda kecamatan nih, kecamatan dekat sama kecamatan sini kita Rompong gitu. Kita punya budaya yang masing-masing berbeda. Kalau di sini kebanyakan mungkin karena di sini apa termasuk ke desa adat ya, punya cara adat sendiri, sama kedua juga punya cara sendiri. Ternyata nggak cuma antar daerah, antar kecamatan aja udah berbeda. Saking beragamnya. Jenis-jenis warisan budaya. 1. Warisan budaya benda. 2. Warisan budaya tak benda. Oke, ini ada jenis warisan budaya, warisan budaya nih, ada yang warisan budaya benda sama budaya tak benda. Coba kira-kira nih, ada yang kebayang nggak warisan budaya yang benda apa aja? Makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat-alat produktif. Oke, berarti yang benda itu berbentuk ya, ada bendanya ya. Oke. Ada bentuknya ya, berarti ya. Kalau yang tak benda, coba kira-kira ada nggak? Ada yang mau? Boleh punya apa aja? Contohnya musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Oke, berarti bentuknya tidak benda ya, tidak benda. Cuman kita terasa nih di masyarakat. Kayak apa tadi? Kayak musik, lagu-lagu daerah. Kalau Sunda kan kita ada gitu. Ada istiadat atau ada istiadatnya kayak apa? Cara kita bersikap, tingkah laku kita sehari-hari kayak gimana masyarakatnya gitu. Sunda kan ramah
Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, cukup jelas. Oke, sekarang Bapak minta kalian kasih tugas ya. Kalian buka di situ di halaman 194. Di situ di atas ada tabel. Di situ ada tabelnya mengenai barisan barisan budaya ya. Ada yang benda dan tak benda. Coba kalian kerjakan secara kelompok 2 orang buat yang ada di sekitar kita aja. 5 yang tidak benda, 5 yang benda. Oke, gitu. Sampai. Ya. Ditulis aja nanti. Nanti udah beres ke depan sampai jelasin. Oke.
kita udah tahu ya adat warisan budaya